Kira-kira rasanya gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba waalaikumsalam. Ya orang kok ngomong waalaikumsalam cepet. Waalaikumsalam. Gak aja aku mlebu YouTube, Pak. Saya tahu juga ini nyabrang iki nang beli udah enak karena itu lho beli kuwi Mister kayak bro. Wah, untuk kali ini saya ini jam kerja bersama dengan salah satu kayak teman saya. Perkenalkan, saya ada teman saya namanya siapa ngomong? Mas Ari. Asli dari mana? Dari Kepuh. Kepuh itu daerah mana, Mas? Daerah itu Limpung. Oh iya, wes. Ya kowe harus kudu temen Bu YouTube, Pak. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mereview truk ya, tapi ini agak yang sedikit berbeda Remisa. Nah, kamera madep ke sana. Itu di sebelah kanan ya ada truk canter dan di sebelah kiri ada truk canter juga. Namun yang mau saya review dulu dan mau saya coba dulu adalah truk yang putih Remisa. Oke? Karena yang ini truknya Mas Rakum atau Distri Transport ini juga nanti mau saya review. Cuma yang mau saya review pertama adalah truk putih dulu yang bertuliskan Robot Gedek ya. Itu sopirnya Mas Ari ya, sopir cadangan. Kalau sopir aslinya namanya Masuk alias Ketet lah. Kalau itu adalah istri cadangan, itu dua yang bekerja lewat ya. Oke, karena ini berhubung waktunya sore, jadi saya mau review kendaraan bagian luar dulu Remisa. Iman, nyabrang Iman. Kok harus rekam ini, kok kalau tak rekam gue. Oke Remisa, ini saya sudah berada di dalam cabin canter yang putih itu tadi ya. Oh masuk, cabin canter yang putih itu tadi. Dan karena saya masih diberi kesempatan untuk nyoba, ini karena canter baru saya mau sedikit nyoba-nyoba Remisa. Kira-kira rasanya gimana nyobain canter? Wah sangat nyaman sekali ya, memang sangat nyaman. Ini canter 2021 sangat indah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum review saya mau nyoba-nyoba bawa jalan-jalan dulu Remisa. Oke, Mas Ari biar jadi kameramen. Mantap ini Remisa. Ini adalah salah satu video konyol ya, yang mana karena tadi saya juga nguber cahaya mumpung waktunya masih siang, jadi saya lebih memilih untuk review terlebih dahulu daripada saya harus daripada saya harus untuk jalan-jalan terlebih dahulu. Karena penyong pora motor nyong. Itu supirnya agak terima truknya saya bawa jalan-jalan ya. Ini karena lama nggak pegang canter, jadi saya pengen nyobain canter terbaru yang masih konvensional ini ya. Wah mantap. Ini nggak tahu setelan mana, yang pasti ciri khasnya canter suara ngirinya langsung keluar. Tapi punya saya elk juga sama. Dan ini tadi sudah saya review banyak. Sekarang saya mau pengen merasakan gimana rasanya nyetir canter, karena lama nggak nyetir canter, walaupun jaraknya nggak jauh ya. Coba ngebrik bisa. Mantap ya. Dan yang pasti sangat nyaman, karena saya hanya ingin mencoba sekilas saja. Jadi saya nyobanya nggak jauh-jauh, cukup hanya nyoba jarak dekat aja misal. Yang penting sudah nyoba canter tahun 2021 ya, yang mana kemarin-kemarin saya hanya nyoba waktu pas membawa ke karoseri Mekar Jaya saja Remisa. Kalau anak kameranya bareng anak anjir gue udah kowe anak lawas ngomong sok karo bos saya jaluk ganti ya ada kameranya itu lagi di syuting ada kameranya. Nah ada kameranya ya, tapi saya nggak membahas kamera, jadi video ini hanya untuk saya nyetir truk canter ini ya, hanya untuk iming-iming, siapa tahu nanti satu saat saya bisa mengemudikan truk canter lagi ya. Syukur-syukur punya sendiri dan muatannya yang pasti enteng-enteng, jangan berat-berat ya. Kalau
Kalau untuk berat-berat soalnya saya masih memilih si kepala putih Remisa. Kalau untuk masalah soal untuk muatan yang berat-berat ya hanya sekedar jajal dan ternyata rasanya masih sama kayak saya dulu bahwa si BRG atau si Prima Sakti ya itu masih sama, cuman ini agak sedikit keras karena tipenya HD. Kalau itu dulu yang BRG itu karena tipenya super speed, jadi memang dia teksturnya atau suspensinya itu agak lembut ya, tidak sekeras ini Remisa. Dulu yang waktu dibawa di BRG itu yang dua dengan tipe HD saja, memang untuk tipikal suspensinya juga sama-sama keras. Hanya yang saya pegang yang super speed itu yang suspensinya empuk atau luwes ya. Walaupun kalau untuk muatan berat dia lebih miring-miringnya lebih parah dibandingkan yang HD. Itu pernya aja itu dulu untuk yang super speednya itu untuk Prima Sakti saya tambahin itu ada 3 per itu ya. Jadi karena memang sudah saatnya saya untuk mengembalikan truk ini ke parkiran. Saya mau bawa ke parkiran terlebih dahulu Remisa. Oke, sudah dulu nyecep kenternya. Nanti saya kalau kepingin bahaya karena nggak ada yang durusin ya. Kalau ada yang durusin sih nggak masalah. Oke. Oh ya Mas, makasih Mas, dikasih jalan ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk test drive-nya kali ini sudah selesai. Yang mana saya baru saja menjajal atau mencoba mengemudikan Canter 125 HD yang baru, yang mana tahun keluarannya baru 1 tahun belum ada ya. Berarti sudah selesai Remisa. Oke, kita lanjut di potongan ke delok bagian bak. Ini biarpun nyotengnya terakhir tapi tayangnya nanti di awal ya, nggak apa-apa karena peteng. Oke, kameranya disuting di set lah. Kameramennya disuting di set. Ngapa wi? Ya jos. Ya, pokoknya seperti gitu disuting. Nah, syuting sing dini. Nah, oke pemirsa, ini saya sudah berada di depan truk Canter ya. Mitsubishi Canter 125 HD. Ini tahun perakitannya berarti 2021, yang mana usianya belum ada 1 tahun. Nah, untuk truk ini saya sudah pegang kontaknya ya, yang mana nanti akan saya coba naik jalan-jalan. Namun cuman bukan tidak itu dulu yang mau saya uji coba karena kondisi jalannya masih rame, masih berlalu larang. Kamera sini lagi dong, set. Nah, dipasang tengah-tengah ya. Pen main resok kowe. Nah, ini yang mau saya review yaitu pertama dari segi kendaraan, ini warnanya putih, tapi kalau STNK-nya saya nggak tahu dan saya juga nggak mau tahu, itu urusan dari pemiliknya dan dari sopirnya sendiri. Kalau untuk bumpernya ini jenis sekolah sini ketat, kayaknya kok jenis ini paten ya. Oh ini bumpernya paten Remisa, tapi karena ini memang selanya masih tinggi, jadi nggak perlu dihidrolis dan masih berani untuk lintas Sumatera. Nah, truk ini itu masih lintas Sumatera, digunakan untuk biasanya bawa ikan ya. Ini sudah tidak perlu saya perjelas lagi karena Remisa sudah tahu ini adalah pipi Canter, ini adalah bumper custom ya, dan ini menggunakan lampu Avante. Kalau untuk pengamannya memang menggunakan pengaman standar, yaitu menggunakan pengaman stainless, dan selebornya menggunakan selebor tertutup atau selebor bulat. Namun ada sedikit yang menarik, kita langsung ke belakang. Nah, di sini yang sedikit menarik, pertama kalau berjalan ke belakang sana dulu, sini dulu. Yang sedikit menarik mata saya yaitu menggunakan ban tubeless, namun mereknya berbeda dengan merek yang saya gunakan ya. Untuk kali ini menggunakan ban tubeless dengan merek Apollo ya, seperti itu Remisa, menggunakan merek Apollo. Kalau untuk harganya ini lebih murah dibandingkan dengan merek Michelin. Tapi kalau untuk kekuatan saya juga nggak tahu karena saya belum pernah coba dan saya juga belum tanya sama teman-teman saya yang lainnya. Dan kalau untuk tangki bisa dilihat ya. Nah, untuk tangkinya ini ada 2.
karena spesialis lintas Sumatera, jadi tangkinya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Kalau untuk masalah kayak kabin dan variasi, mungkin dari keseluruhan dilihat full awalnya, Remisa sudah tahu ya, oh ini variasinya seperti ini, variasinya seperti ini. Dan ini tangkinya ada dua, tangki kanan satu dan sebelah kiri satu, karena untuk spesial lintas Sumatera memang daripada bawa jerigen ya, biasanya menggunakan dua tangki Remisa. Kalau untuk kanalnya menggunakan kanal press atau kanal jeblok, dan kayunya kayu merbau dan di full stiker. Langsung sekarang kita saatnya menuju ke belakang. Nah, ini bagian belakang menggunakan pintu gerendong ya, kalau di tempat saya namanya pintu gerendong atau black. Itu sistemnya bukakannya ke samping, jadi tidak tarikan ke atas, karena memang seringnya membawa muatan ikan, jadi kayak kadang isinya kayak drum-drum besar itu ya. Kalau yang model seperti ini kan memang dia lebih kuat, jadi kayak tidak mudah, baknya tidak mudah mekar. Dan untuk daya tahan ke belakangnya itu yang tipe seperti ini atau model gini itu lebih kuat Remisa. Oke, sekarang saatnya kita buka bagian baknya ini yang sedikit menarik. Oh ya, lupa, untuk karoserinya dibuat dari karoseri Barokah ya, 57 Barokah. Nah ini kameramen sini dong ya. Nah ini 57 Barokah ya, Jalan Raya Sengon Subah. Dan sekarang akan saya coba buka bagian baknya. Oh, teman-teman. Nah ini nih Remisa, yang sedikit membuat saya ingin mengulik dari truk ini ya. Ini siapa tahu kita bisa sharing-sharing sambil mencari ya kira-kira gimana nanti, apakah mungkin Remisa punya taktik lain atau mungkin masih mengikuti taktik yang di video ini saya tayangkan. Untuk kendaraan ini rantai pasti tahu ya gunanya untuk apa, bukan untuk berantem begini itu, bukan. Nah, untuk kendaraan ini ya, itu menggunakan lantai atau pap atau lantainya itu menggunakan double papan, 2 papan ya. Ini ada 2, bisa dilihat, 1, 2 sekatan ya. Nanti akan saya perjelas lagi. Ini menggunakan 2 sekatan, dan juga di sininya samping ini dikasih dobelan papan, juga ditutup dengan lem kapal biasanya. Karena memang truk ini basicnya atau awal dasarnya digunakan untuk muat ikan, jadi biar airnya itu atau air lautnya ya, atau air asin bekas ikannya itu turunnya nggak langsung ke sasis. Jadi ada selang depan itu ada selang untuk keluaran airnya melalui lubang depan ya. Itu memang sengaja didesain seperti itu, karena kalau air laut itu ya, itu ataupun air dari air ikan itu bekas tempat ikan apa sih ngomongnya, angel pokoknya. Biasanya kalau ikan yang dikasih es itu kan pasti airnya akan membludak. Nah, kalau jatuhnya ke sasis, jangankan ke sasis, ke bak aja, ke besi ini aja, dia tajamnya nggak ketulungan, sama seperti kayak kena air garam Remisa. Jadi memang untuk papannya sini itu ya, itu didobel. Ini bawahnya dikasih kayak yang buat talang itu, dikasih di bawahnya, kemudian atasnya dikasih papan lagi, dan untuk pinggiran kanan kiri atas sininya itu dikasih lem semua. Ini biasanya menggunakan kayak lem kapal itu, agar air hanya keluar dari lubang bagian depan yang mana ada selangnya itu Remisa. Ini memang adalah tujuan awalnya, dikarenakan sangat tajamnya air dari bekas ikan tersebut, dan mungkin juga ada yang diisi menggunakan dengan air laut atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau air bekas ikan-ikan itu landep Remisa, alias tajam. Karena ini bahkan kalau biasanya setelah pulang itu langsung, bukan setelah pulang, setelah selesai bongkar itu langsung dicuci ya. Sekarang saya tutup dulu Remisa. Tar dulu. Nah ini sini. Ini kalau misalnya nggak dikasih dobelan itu ya, itu sangat tajam sekali Remisa, dan sopirnya memang harus sangat teliti. Sebentar, saya kasih gambaran dulu. Nah ini karena sopirnya ini memang namanya Mas Kenret, itu memang teliti banget ya. Jadi saya pernah mengalami berangkat bareng sama Mas Kenret itu dulu, kalau habis bongkar ikan itu memang langsung dicuci Remisa, nyampe Palembang langsung dicuci biar tidak ada bekasnya sama sekali. Dan ini biasanya untuk bagian sasisnya juga kadang
disiram solar terlebih dahulu ya, biar airnya itu kalis atau licin dan langsung jatuh seperti itu Remisa. Oke. Semoga bermanfaat. Apabila Remisa punya mungkin trik atau saran yang lain ya, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Walaupun biasanya nih teman-teman ada juga nih Remisa yang menggunakan fiber ya. Itu ada beberapa yang memang menggunakan fiber. Apabila truk itu sering digunakan untuk muat ikan. Ini hanya trik atau teknis supaya biayanya tidak terlalu membengkak, dan kalaupun digunakan untuk muat kayak buah atau sayur itu masih diterima oleh pengirim atau bakulnya. Karena dulu pernah ada teman saya yang menggunakan bak yang biasa digunakan untuk muat ikan, dan papan 1, 2, 3 ini dikasih fiber ya, dikasih fiber. Itu waktu pas mau kayak muat cabai itu tidak diterima karena dia tidak bisa menyerap panas seperti itu Remisa. Jadi semoga bermanfaat. Apabila Remisa punya kritik dan saran atau mungkin teknis yang lainnya, silakan bisa ketik di kolom komentar. Oke, salam dari saya Nijam Kinza, dan juga ada kameramen baru Citra Gentenan ngomong. Oh, ora cepet tak? Ngomong ke Bri. Ya, kan Nyung ngomong sekarang salam dari saya Nijam Kinza lagi kowe ngomong. Dari saya salam dari Ari. Ya, Ari siapa sih lengkap? Ari Prabowo. Nah, kowe Instagramnya apa Facebooknya apa apa nih? Facebooknya. Oh lah, Instagramnya Nana. orang di Instagram. Orang apa wes. Oke, salam dari saya Nijam Kinza dan juga dari Ferry Prabowo. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Dan yang pasti jangan lupa, jangan semangat dan tetap putus asa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.